Bahkan perjuangannya itu banyak yang sampai pada titik di mana memperjuangkan kebebasan untuk tidak lagi mengikuti ajaran atau aturan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Galina Sophia. Kali ini kita akan bahas satu istilah yang mungkin sering kalian dengar, yaitu sekularisme. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu sekularisme. Berdasarkan Webster Dictionary, mengartikan bahwa sekularisme itu sebagai a system of doctrines and practices that rejects any form of religious faith and worship. Jadi intinya, sekularisme ini adalah sebuah sistem doktrin dan praktik yang menolak bentuk apapun dari keimanan dan peribadatan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisme ini merupakan faham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Jadi sekularisme ini bisa diartikan sebagai pandangan atau faham yang memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Bisa juga sekularisme ini diartikan sebagai pemisahan antara dunia dan akhirat secara menyeluruh. Bisa juga diartikan sebagai pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Nah, jadi faham ini merupakan satu faham yang memang fokus pada kebendaan atau materialisme yang mengesampingkan nilai-nilai ajaran agama dan ketuhanan. Bahkan perjuangannya itu banyak yang sampai pada titik di mana memperjuangkan kebebasan untuk tidak lagi mengikuti ajaran atau aturan agama, begitu. Padahal agama tanpa masyarakat itu tidak akan bermakna, dan masyarakat tanpa agama juga tidak akan bisa terkendali atau tidak akan terkontrol, sehingga bisa banyak menimbulkan kekacauan dan kehancuran di dalam masyarakat, begitu. Kita akan membahas tentang sejak kapan dan bagaimana sekularisme itu ada. Jadi embrio lahirnya sekularisme itu berawal ketika zaman Nabi Isa, di mana pada saat itu Nabi Isa itu mengajarkan atau menyebarkan tentang ajaran agama tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ajarannya ini banyak tidak disukai oleh masyarakat, banyak ditentang oleh orang-orang saat itu, bahkan oleh raja atau kaisar saat itu, sehingga pada saat itu Nabi Isa mengalami kondisi atau hidup dalam ancaman, kemudian dikejar-kejar orang-orang gitu ya, sampai diancam untuk ditangkap dan dibunuh, begitu. Saat itu juga sekitar tahun 306 sampai 337 Masehi, kaisar yang saat itu memerintah, yaitu Kaisar Konstantin, terjadi perbedaan pandangan, yaitu kubu yang mengikuti Nabi Isa dan juga kubu yang tidak mengikuti agama tauhid, begitu. Nah, itulah merupakan cikal bakal embrio lahirnya faham sekularisme. Karena pada saat itu ajaran Nabi Isa itu yang sebetulnya diajarkannya itu adalah agama tauhid, mengalami banyak penyimpangan karena perbedaan pendapat, banyak yang tidak setuju. Sedangkan di sisi lain Nabi Isa dalam kondisi sedang dikejar-kejar karena banyak ancaman penangkapan dan pembunuhan, begitu. Nah, kemudian sekularisme ini pada saat itu belum diketahui namanya sebagai sekularisme, namun
cikal bakalnya sudah ada sejak saat itu. Mengalami perkembangan di masa abad pertengahan di Eropa. Saat itu, gereja itu memegang kendali penuh atas berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan lain sebagainya, semua aspek itu dikendalikan atau diatur oleh doktrin-doktrin gereja. Bahkan tidak sedikit doktrin atau ajaran gereja saat itu yang justru menyengsarakan rakyat dan juga menzolimi rakyat, dan banyak aturan-aturan dan doktrin gereja itu yang memang tidak sesuai dengan nalar begitu, atau ya lebih tepatnya itu banyak merugikan kepada masyarakat saat itu begitu. Kemudian di masa abad, dan itu terjadi di masa abad ke-8 di Eropa atau Dark Age. Kemudian muncullah masa di mana yang disebut Renaissance atau abad pencerahan. Banyak muncul ilmuwan-ilmuwan yang memang pada akhirnya memunculkan teori dan pemikiran yang berlawanan dengan pemikiran atau faham yang sudah diajarkan oleh gereja. Seperti misalnya penentangan terhadap indulgensi atau surat penebusan dosa. Jadi saat itu di gereja itu, orang yang berbuat jahat atau berbuat dosa itu, mereka bisa membeli atau menebus surat pengampunan dosa. Pada masa abad pertengahan atau Middle Age di Eropa, itu banyak doktrin-doktrin agama atau doktrin gereja saat itu yang menyengsarakan bahkan merugikan masyarakat di sana. Sehingga nalar-nalar kritis itu dibungkam, pemikiran-pemikiran yang itu dianggap bertentangan dengan gereja, dengan agama itu dibilang sesat begitu. Sehingga pada saat itu muncul banyak ilmuwan-ilmuwan seperti misalnya ada Martin Luther yang memimpin perlawanan terhadap gereja Katolik saat itu. Selain itu juga ada muncul teori Darwinisme, kemudian muncul Marxisme, teori Karl Marx, Nietzsche, dan teori-teori lain, termasuk juga banyak seniman-seniman itu yang mereka alirannya itu adalah terhadap materialistik, kebendaan, juga rasionalitas gitu. Seperti salah satunya adalah Leonardo da Vinci. Nah, di sini mereka ini tentu membawa faham di mana dasarnya adalah kekecewaan mereka atau rasa traumatik mereka terhadap agama yang menyengsarakan rakyat pada saat itu. Sehingga di masa Renaissance ini atau abad pencerahan di Eropa, muncul teori-teori baru, muncul ilmuwan-ilmuwan baru yang lebih berpandangan terhadap rasionalitas, terhadap materialistik atau kebendaan, dan juga tidak sejalan dengan ajaran atau aturan agama dan ketuhanan. Karena berdasar dari memang pengalaman mereka yang kecewa, bahkan trauma, atau mungkin tidak setuju dengan ajaran agama yang mengekang kehidupan mereka. Mereka tidak bebas untuk berpendapat, tidak bebas menjalankan kehidupan. Itu dikekang oleh gereja, diatur oleh gereja semua aspek kehidupannya begitu. Kemudian dari Renaissance ini muncullah ada yang namanya revolusi industri, revolusi teknologi, yang kemudian memunculkan banyak karya-karya dan penemuan-penemuan baru yang itu bisa kita rasakan sampai saat ini. Namun, saat itu juga muncul teori yang bernama merkantilisme, di mana merkantilisme ini pada dasarnya mereka itu menginginkan untuk negara mereka itu sejahtera bagaimanapun caranya, termasuk salah satunya adalah mengeksploitasi atau mengambil kekayaan dari negara atau bangsa lain begitu. Sehingga dari situ mereka melakukan pelayaran untuk mencari wilayah-wilayah di mana mereka bisa mencari kekayaan atau sumber daya yang bisa mereka ambil yang digunakan untuk kemajuan bangsa mereka. Nah, dari sinilah munculnya kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan, penguasaan wilayah lain di bawah satu bangsa atau satu negara gitu.
Seperti halnya Indonesia saat itu pernah dijajah oleh Belanda, itu juga merupakan praktik dari kolonialisme dan imperialisme yang merupakan dampak dari adanya merkantilisme dan juga Renaissance atau abad pencerahan di Eropa. Nah, karena mereka itu trauma atau tidak lagi mengindahkan ajaran agama, sehingga di dalam pikiran mereka, mereka itu bebas untuk mengeksploitasi bangsa lain, bebas untuk mengeksploitasi orang lain. Dari situlah sekularisme ini mulai menyebar. Karena orang-orang Eropa, orang Belanda, orang Barat yang saat itu datang ke wilayah-wilayah lain, tentu mereka juga membawa semangat sekularisme, bukan hanya membawa semangat untuk mengeksploitasi atau mengambil kekayaan dari negara lain. Nah, sekularisme ini tentu juga masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu tentu sejak awal masuknya bangsa Barat ke Nusantara atau ke Indonesia. Nah, sekularisme ini kemudian menyebar di Indonesia dan tidak terasa, sehingga sedikit banyaknya tentu berdampak kepada kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Akhirnya banyak juga masyarakat yang menganut atau condong kepada paham sekularisme. Salah satu kekhalifahan yang besar yang hancur dengan sekularisme yaitu adalah Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Itu merupakan salah satu kerajaan yang digerogoti atau hancur karena masuknya sekularisme. Padahal dulu Turki Utsmani itu merupakan salah satu kerajaan terbesar di dunia yang juga disegani, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Tapi karena masuknya sekularisme, maka Turki Utsmani atau Ottoman Empire ini bisa hancur, bisa mengalami kekacauan. Padahal saat itu mengalami kemajuan, merupakan salah satu yang disegani dan ditakuti di seluruh dunia. Sehingga kita sebagai generasi muda itu harus peka, harus aware terhadap hal-hal atau isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita kecolongan dan juga secara tidak sadar kita itu mempraktikkan sekularisme atau bahkan memiliki paham sekularisme, terutama bagi kita generasi muda yang beragama. Karena kita tahu bahwa sila pertama dari Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Tentu Indonesia ini adalah negara yang beragama. Terutama Indonesia ini adalah negara yang penduduknya menganut ajaran agama yang mempercayai ketuhanan begitu. Jadi jangan sampai kita sebagai generasi muda itu lalai terhadap hal-hal yang berbahaya terhadap diri, kemudian juga terhadap bangsa. Jangan sampai sekularisme ini menghancurkan bangsa Indonesia, menghancurkan Indonesia gitu. Hal-hal yang bau sekularisme jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang menganut paham sekularisme secara tidak sadar maupun secara sadar. Baik, cukup sekian untuk video kita kali ini. Jika kalian ada yang mau memberi komentar, masukan atau request misalnya, atau diskusi, boleh menambahkan pikiran-pikiran kalian, pendapat kalian, boleh langsung tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel ini supaya nanti saya semakin semangat dalam berkarya dan juga sebagai salah satu dukungan kalian gitu. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.